Amazing feeling. It's been a long 5 months to get to this position, the injury, but Pernyataan aneh dan janggal pemain Irak kepada timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia. Sintayong bongkar maksud Dimas Derajat dipanggil timnas Indonesia lagi. Skuad resmi timnas Indonesia U20 jelang turnamen Taoloncuk 2024 di Prancis. Mengejutkan, gelandang Irak tiba-tiba akui hal ini jelang main lawan timnas Indonesia. Pasukan Jesus Casas datang ke Indonesia untuk menjalani pertandingan melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Dalam hal ini, Jesus Casas turut melibatkan mantan pemain Manchester United Zidane Iqbal. Pemain FC Utrecht ini tiba-tiba memuji Indonesia setinggi langit jelang pertandingan berlangsung. Pemain timnas Irak, Zidane Iqbal, memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Iqbal mengungkapkan bahwa timnas Indonesia tidak bisa lagi dianggap sepele dan harus diwaspadai oleh setiap tim lawan. Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam dunia sepak bola internasional. Perkembangan ini terlihat dari peningkatan performa mereka di berbagai kompetisi regional dan internasional. Pelatih Sintayong telah berhasil membangun tim yang lebih solid dan kompetitif, memanfaatkan kombinasi pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman. Timnas Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memiliki pemain-pemain muda yang berbakat dan pelatih yang kompeten. Kami tidak bisa lagi menganggap mereka sepele. Setiap tim yang bertanding melawan Indonesia harus memberikan yang terbaik karena mereka adalah lawan yang sulit. Apalagi mereka terus berbenah usai kalah di kandang kami beberapa waktu lalu. Kami akan terus waspada dengan Indonesia, ucap Zidane Iqbal. Apalagi sekarang mereka main di kandang, tentu ini akan menjadi tantangan berat bagi kami menghadapi pemain Indonesia dan juga dukungan supporter lawan, tutup rekan Ivar Jenner tersebut. Ternyata ini alasannya. Sintayong langsung bongkar alasan pemanggilan Dimas Derajat ke timnas Indonesia. Dimas Derajat kembali mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Sebelumnya dia sempat dipanggil pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat melawan Vietnam. Namun Dimas tidak bermain dan hanya menghuni bangku cadangan saat pertandingan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dia kembali absen saat bertandang ke markas Vietnam karena sakit. Pada uji coba melawan Tanzania, Dimas akhirnya kembali mendapatkan kesempatan. Sintayong menjelaskan dia sebelumnya hanya fokus mempersiapkan tim untuk Piala Asia U23 tahun 2024. Akibatnya, nama Dimas Derajat tersisih dari daftar pemain pilihannya. Dua pemain yakni Hoki Caraka dan Ramadan Sananta terus dicoba. Untuk alasan kenapa lebih pilih Dimas, karena Piala Asia U23 sudah selesai, kata Sintayong. Pada pertandingan melawan Vietnam, Hoki dan Sananta terus mendapatkan menit bermain. Sananta sukses membalas kepercayaan dari Sintayong dengan 1 golnya saat bertandang ke markas Vietnam. Kali ini ada Malik Rizaldi yang akan jadi eksperimen selanjutnya bagi skuad Garuda. Pelatih berusia 53 tahun ini melanjutkan, Hoki dan Sananta masih memiliki peluang kembali dipanggil ke timnas senior. Apalagi dua pemain tersebut masih muda dan bisa bermain untuk timnas U23 Indonesia. Namun saat ini dia memilih untuk mengistirahatkan dua pemain tersebut dan memberikan kesempatan kepada Malik Rizaldi membuktikan diri. Hoki dan Sananta juga bisa di U23 dan senior. Karena ini antisipasi untuk Piala Asia U23 juga kemarin, ujarnya. Laman resmi turnamen Toulon 2024 telah merilis skuad untuk turnamen Toulon 2024 pada Senin 3 Juni 2024. 26 nama sudah didaftarkan untuk tampil bersama timnas U20 Indonesia.
Indra Syafri mencoba kembali menurunkan beberapa pemain abroad. Rinciannya, pelatih asal Sumatera Barat itu mencoba 5 pemain yang tampil di Liga Belanda. 1 nama lagi tampil di Liga Brasil. 5 nama yang tampil di Liga Belanda adalah Tim Henry Victor Gapens, Hinoke Mauresmo Johannes, Jens Raven, Sem Peter Ivel, dan Dion Wilhelmus Eddy Marks. Nama Jens Raven jadi yang disebut-sebut oleh publik bakal segera disumpah menjadi warga negara Indonesia. Namanya dapat rekomendasi langsung dari Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Sementara satu-satunya nama yang tampil di Liga Brasil adalah Welber Scott de Halim Jardim. Pemain yang kerap disebut sebagai Welber Jardim tersebut sudah pernah tampil buat Indonesia di ajang internasional. Pemain yang membela Sao Paulo tersebut pernah tampil saat timnas U17 Indonesia main di ajang Piala Dunia U17 tahun 2023. Sementara di sisi lain, Indra Syafri juga banyak mempercayai para pemain jebolan Piala Dunia U17 tahun lalu. Salah satunya adalah Arkan Kakak yang mencetak 2 gol pada ajang tersebut. Selain itu, Indra Syafri juga mendapatkan suntikan modal dari beberapa nama yang sudah debut di level profesional. Salah satunya adalah Arka Kakak yang sudah kerap jadi andalan Persis Solo pada ajang Liga 1 musim ini. Selain itu, ada nama Rizky Afrizal yang jadi andalan Madura United. Indra Syafri juga mempercayai nama-nama seperti Kader Arel, Donitri Pamungkas, Sultan Zaki, Mufli Hidayat, hingga Tony Firmansyah. Indonesia bakal satu grup dengan Ukraina, Panama, Jepang, dan Italia.